Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tirjakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadul Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat isya dan tarwih rahimakumullah, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Ar-Rahman, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita memasuki malam ke-25. Insyaallah Lebaran tahun ini tanpa mendahului pengumuman pemerintah, insyaallah tanggal 10, karena malam ke-29 posisi hilal menurut para ahli itu posisinya sudah sekitar 6 derajat, jadi sudah tidak ada perbedaan. Berarti ketika mencontoh Rasulullah, idza dakhalal asr ahya al-lail wa aiqadha ahlahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki malam ke-10 terakhir, itu Rasulullah punya niat kuat dan melaksanakan menghidupkan malam-malam, terutama malam ganjil. Ini tadi ada pengumuman, ada undangan untuk sholat tahajud bersama. Apakah nanti ada sholat taubat atau sholat tasbih, kemudian ditutup dengan witir, ataukah witirnya nanti sudah bersama tarwih? Itu memang sholat witir banyak sekali pandangan ulama. Kemudian Rasulullah di samping menghidupkan malam, beliau itu caranya juga membangunkan keluarganya, anak dan istri. Masjid ini berada di jantung kota. Saya khutbah terakhir masjid ini, waktu itu masjidnya masih kecil dan belum semewah ini. Masjid ini berada di jantung kota. Ketika akhir-akhir Ramadan, Masjid Ar-Rahman ini sudah bersaing dengan rumah makan, sudah bersaing dengan warkop, sudah bersaing dengan Ramayana dan Mall Panakukang. Kita lihat buktinya, mana rame tempat parkirnya. Saya tadi masuk dari kampus, kebetulan saya ini kepala biro di UIN Alauddin Makassar, jadi mobil saya mobil negara. Saya sudah berpikir kira-kira nanti ada tempat parkir saya tidak, tapi alhamdulillah longgar sekali. Padahal di sepanjang jalan mulai Samata sampai di sini tadi macet luar biasa, siarnya kota luar biasa. Tetapi begitu masuk masjid, ini Rasulullah menyampaikan spirit Ramadan. Pernah mungkin bapak-bapak dan saudara-saudara yang seusia saya masih ingat ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ, bahwa Ramadan itu mensarah dari hadis Rasul, 10 pertama adalah
malam babak penyisian. Semua tim sepak bola main. Ramai sekali lapangan sepak bola. Masjid juga ramai. 10:02 itu sudah semifinal. Tim-tim yang lemah sudah minggir. Jamaah yang niatnya tidak kuat sudah kecapean di jalan. Malam 10 terakhir ini babak final, Pak. Tim-tim tangguh yang bisa masuk. Jadi yang masuk di sini mulai malam 21, 23, 25, malam ini luar biasa, Pak. Bertepatan malam Jumat. Kita tinggal malam 27 karena 29 Lebaran. Bangunkan anak-anak kita, Pak. Alhamdulillah lah ada anak-anak. Saya ini rindu pada saat COVID-19. Saya bersyukur luar biasa karena saya bisa kumpul dengan seluruh anak saya. Barusan tahun itu kumpul semua. Anak saya 4. Istri saya alhamdulillah sudah 1. Kumpul, Pak, waktu COVID. Anak saya itu waktu itu yang pertama kuliah di Sudan, Afrika. Tahun ini juga pisah. Jadi saya tinggal sama istri, tidak sempat membangunkan anak. Anak pertama sudah punya rumah, anak kedua tinggal di London, di Inggris. Anak ketiga lagi kuliah di Kairo, Mesir. Anak keempat di pesantren. Rindu sekali seperti waktu COVID. Bisa bangun bersama. Sebuah kenikmatan tersendiri kalau keluarga bisa ibadah bersama-sama. Oleh karena itu, pelajaran dari Rasulullah SAW untuk membangunkan anak-anak, cucu. Apalagi masjid ini masjid yang kecil tapi indah. Saya kira kita masuk masjid ini, Pak, sejuk. Karpetnya bagus, AC-nya bagus, airnya bagus, alhamdulillah. Tinggal kita bisa menikmati. Nah, dalam pandangan ulama usul fikih, untuk mengukur apakah kita amalia Ramadan kita berhasil atau tidak, itu di ujung-ujungnya, bukan di awal. Innamal umuru bi khatimiha. Untuk mengukur sesuatu itu di akhirnya. Maka pada saat kita meninggal dunia, kita itu yang minta husnul khotimah. Awal pada saat kita lahir itu keadaannya sama, lemah. Semua belum berfungsi kecuali pendengaran. Pada saat lahir. Kemudian malang melintang ke dunia macam-macam. Akhir kehidupan adalah apakah bisa mengucapkan dengan kalimat yang pertama kali kita dengar. Kalimat yang pertama kali kita dengar adalah adzan di sebelah kanan, iqamat sebelah kiri, kalimat tauhid la ilaha illallah. Apakah pada saat menghadap Tuhan bisa mengucapkan kalimat yang pertama kali? Ini itu luar biasa, Pak, perlu ujian. Nah, 5 menit lagi, Pak, ya, waktu saya 15 menit. Nanti menjadi tradisi. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tapi menjadi tradisi umat Islam seluruh dunia. Itu ketika Hari Raya Idul Fitri, kita ini saling memberikan penghormatan dan kehormatan. Bertahniah, mengucapkan selamat dengan doa. Minal aidin wal faizin. Itu doa. Kalau diartikan, saya pernah tanya apa itu artinya minal aidin wal faizin. Artinya mohon maaf lahir batin. Bukan itu.
minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa kembali. Id itu artinya kembali, bisa juga hari raya. Ada ya'udu itu kembali. Mudah-mudahan bisa kita menjadi kembali kepada Allah dalam keadaan faizin, menang. Kita ini Pak hitung-hitung. Kita pertama dalam kesendirian di dalam kandungan ibu kita. Terus lahir rame-rame bermasyarakat, akan kembali kesendirian pada saat di liang kubur. Kita awalnya dari tanah, akan kembali menjadi tanah. Kita awalnya lemah, mandi tidak bisa, makan tidak bisa, pergi jalan tidak bisa. Kita juga akan kembali pada posisi itu pada saat kita menjadi jenazah. Sholat tidak bisa disolati, mandi tidak bisa dimandikan, pergi ke kuburan harus diangkat. Persis pada saat kita lemah. Kemudian di dalam tradisi, khususnya Indonesia, ada tradisi mudik. Kalau di sini Pak, ada siapa yang asli penduduk Ancik Dengoyo? Siapa Pak yang lahir di sini? Yang bapak-bapak. Saya ini asli Jepara, Jawa Tengah. Istri saya orang Sidrap. Di Macama bicara umi. Macama. Dene wending ibadu. Engkau pesantrenku, ada pondok pesantren DDI Asalman Al-Aqwam. Itu santrinya sekitar 900. Itu kebetulan saya pimpinannya. Dan kebetulan saya adalah Ketua Nahdlatul Ulama Kota Makassar. Saya perkenalkan. Ya mumpung. Mudik itu sebenarnya belajar dari pengalamannya Adam alaihissalam. Kampung nenek moyang kita sesungguhnya adalah surga. Itu kampung nenek moyang. Mudik itu kan pulang ke kampung. Mudik bukan ke rumah saudara. Mudik bukan ke rumah kita yang ada di kampung. Tapi mudik sesungguhnya adalah ingin bersilaturahmi dengan keturunan nenek moyang kita. Datang ke kuburan. Itu mudik. Nah, mudik kita yang sesungguhnya adalah doa ketika ini nanti anak-anak kita tim sholawat. Nastaghfirullah, nasyhadu an la ilaha illallah, wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon kepadamu ridho dan surga. Surga. Kenapa minta surga? Kita ingin kembali ke kampung halaman nenek, kakek, bersama-sama dengan keluarga. Istri, anak, cucu dibawa semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang di atas, yang pernah haji atau pernah umroh. Ketika tawaf di rukun Yamani sampai sampai sudut Hajar Aswad, itu seluruh jamaah haji dan umroh itu doanya sama Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ditambah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Seluruh jamaah itu yang dibaca, tidak ada yang lain. Artinya yang terakhir adalah, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, surgamu bersama orang-orang yang baik. Pertanyaan berikutnya, siapa orang yang terbaik bagi kita? Kalau saya ditanya, orang yang terbaik dalam lingkungan saya satu istri.
Kalau bapak-bapak punya pendirian seperti saya, insya Allah tidak cerai. Insya Allah tidak cerai. Istri. Yang kedua, anak. Inilah terbaik. Yang ketiga, cucu. Makanya Nabi Ibrahim itu ketika berdoa, keluarga, anak, keturunan. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami orang yang senantiasa menegakkan sholat. Begitu juga keturunanku. Makassar kota besar. Tantangan Makassar luar biasa. Saya biasa sholat subuh sama Pak Kapolres Tabes. Pelaku-pelaku kejahatan bukan orang tua, tapi anak usia 20-an dan belasan tahun. Luar biasa. Oleh karena itu, alhamdulillah kita punya Masjid Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya kasih sayang. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, bisa menyelesaikan Ramadan dengan baik, dan kepada anak cucu kita mudah-mudahan bisa mengikuti jejak orang tuanya yang senantiasa istiqomah dan berdoa Quludzuhur Rahman. Mudah-mudahan kita semua menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.